Shalom rekan-rekan pendoa. Mulai malam ini, saya dan rekan-rekan hamba Tuhan lain akan duduk seperti ini. Bukan karena capek Bapak Ibu Saudara, melainkan demi variasi. Pandemi yang panjang ini membuat banyak orang tidak hanya didera rasa khawatir atau takut, tapi juga didera rasa bosan. Nah, variasi sedikit dengan kami duduk seperti ini kiranya memberi kesegaran tersendiri bagi kita sekalian di tengah rutinitas kita kebaktian doa Rabu online ini. Baik, malam ini kembali kita juga akan mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita. Dan saudari Yunita menjadi yang pertama mengirimkan video kesaksiannya. Mari sebelum kita menyimak kesaksian saudari Yunita, saya ajak kita menyanyi bersama. Kita nyanyikan pujian, Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh, juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian ini sungguh menjadi doa kami, kerinduan kami, bahwa kami ini selalu ingin dekat padamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami merasa Engkau dekat, kami tidak akan takut menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Ketika kami merasakan Engkau dekat, kami akan mampu setia mengiring Engkau di tengah pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, ini kami, kembali bersama-sama kami datang mendekat kepadamu malam ini. Mari bimbinglah kami lewat sabda firman-Mu, juga lewat kesaksian malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dan kesaksian. Amin. Malam ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya selama beberapa pekan kemarin. Pada tanggal 31 Desember 2020, saya dinyatakan positif COVID. Jadi kalau ditanya kok bisa, memangnya apa yang dirasakan? Jadi saya tidak batuk, tidak flu, tidak demam, tidak sesak juga. Tapi yang saya rasakan aneh waktu itu adalah indera penciuman saya yang hilang. Jadi saya nggak bisa mencium bau-bauan sama sekali. Parfum, baygon, minyak kayu putih itu nggak bisa kecium sama sekali. Dan bahkan indera perasa saya sudah mulai aneh waktu itu. Saya tidak bisa mengecap rasa dengan baik. Jadi saya putuskan untuk melakukan tes rapid antigen pada tanggal 31 siang. Dan itu hasilnya positif. Setelah tahu positif, saya pulang ke rumah. Saya lakukan isolasi mandiri selama 3 minggu di kamar yang terpisah. Kamar mandi juga terpisah.
Setelah 3 minggu saya tes swab PCR dan puji Tuhan setelah 3 minggu itu hasilnya negatif. Tuh. Kalau ditanya kok bisa sampai terpapar, memangnya nggak pakai masker ya? Jadi nggak Bapak Ibu, kalau bisa saya bilang ya, saya adalah orang yang sangat mematuhi protokol kesehatan. Bahkan yang tiap hari wanti-wanti ke orang rumah, keluar pakai masker, bawa sanitizer. Jadi saya tuh kemana-mana pakai masker, bawa sanitizer. Saya juga jarang keluar rumah, kalaupun keluar itu cuman ke supermarket terdekat doang. Itu pun pulang langsung bersihkan semuanya. Tuh. Tapi saya dalam masa pandemi ini saya juga sudah siap mental sih, karena saya tahu dalam pandemi ini yang semakin bertambahnya kasus positif, saya siap mental gitu. Gimana ya, saya jadi sebelum saya tahu saya positif, saya sudah membayangkan gimana ya kalau misalkan saya sampai terpapar, apa yang harus saya lakukan. Jadi memang itu saya sudah siap mental dari awal. Dan saya percaya sih nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya percaya semua sudah rancangan Tuhan gitu. Jadi saya menjalani masa-masa karantina dengan saya percaya ini bukan kebetulan, ini semua rencana Tuhan gitu, terhadap saya. Ya saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah jaga keluarga saya. Tuhan jaga mama saya. Karena pada tanggal 31 itu saya stres berat sih, semalaman saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan bagaimana ini, jangan-jangan saya sudah menularkan ke keluarga saya tuh, jangan-jangan saya sudah menularkan ke mama. Saya takut sekali karena mama orang tua dan juga mama punya penyakit bawaan. Jadi itu yang saya takutkan sepanjang malam. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong lindungi mama, Tuhan tolong lindungi keluarga saya. Dan saya bersyukur pada tanggal 1 semua keluarga saya yang sudah melakukan kontak fisik sama saya melakukan tes, termasuk mama. Dan puji Tuhan semua hasilnya negatif. Mama saya juga negatif. Tuh, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Itu langsung plong. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah jaga keluarga saya sehingga mereka tidak ikut terpapar. Tuh. Saya bersyukur sama Tuhan karena selama 3 minggu itu saya menjalani masa-masa karantina. Walaupun ada jatuh bangunnya, walaupun kadang semangat saya kendor, saya kadang down, tapi saya bersyukur karena Tuhan masih menguatkan saya sehingga 3 minggu itu bisa saya lewati. Karena saya tiap hari saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan, berikan saya hati yang sukacita dalam menjalani masa-masa karantina saya. Dan saya bersyukur saya bisa melewati 3 minggu itu. Tuh. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah tolong jangan menganggap enteng pandemi ini. Tuh, COVID itu benar-benar nyata, bukan sesuatu yang diada-adakan gitu loh. Tolong patuhilah protokol kesehatan, pakailah masker kalau keluar rumah, kalau ketemu orang, jangan buka-buka maskernya, usahakan itu jangan buka-buka masker, karena kita nggak tahu dengan kondisi tubuh kita gitu. Karena menurut saya dengan kita pakai masker, kita sudah melindungi diri kita, juga kita melindungi orang lain gitu loh. Karena kita nggak tahu kita aman gak sih buat orang gitu. Ya, karena terkadang kita merasa diri kita sehat, tapi belum tentu dengan orang di rumah kita, belum tentu dengan orang tua kita. Imun tubuh kita itu berbeda-beda, nggak semua sama gitu. Dan itu sangat penting sekali kita mematuhi protokol kesehatan. Mari kita sama-sama menjaga, sama-sama melindungi, kita lindungi keluarga kita. Karena dengan kita menjaga diri kita, kita sudah melindungi banyak nyawa. Tuh. Buat Bapak Ibu yang mungkin keluarganya di rumah atau mungkin yang masih menjalani masa karantina, saya cuma mau bilang tetap semangat, tetap sukacita, jangan lupa berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, pasti bisa sembuh. Pasti semua bisa terlewati, berserah dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya juga mau bilang Bapak Ibu, COVID itu bukan aib, COVID itu bukan sesuatu yang harus kita bukan ketika kita terkena kita langsung takut, kita gimana nih, bagaimana kalau sampai orang tahu gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa COVID ini aib. Tuh. Tetap
kuat, tetap semangat, tetap sukacita gitu. Serahkan semua sama Tuhan gitu. Tuhan pasti memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, mensupport kita. Jadi kalau setelah kita tahu ada anggota keluarga kita ataupun orang-orang terdekat kita yang terpapar, ayo sama-sama kita kasih semangat, sama-sama kita kasih support, karena support itu sangat berharga. Saya sudah merasakannya sendiri. Semua keluarga saya yang sudah mensupport saya bersyukur sekali. Tiap hari mereka video call, kasih semangat saya, dan itu yang jadi motivasi saya untuk sembuh gitu. Mari kita sama-sama support mereka, sama-sama kita kasih semangat, kita berdoa, kita doakan kesembuhan mereka. Itu saja yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan pendoa, kesaksian malam ini menekankan pesan supaya kita tidak menyepelekan bahaya tertular COVID-19 ini dengan cara berhati-hati. Saudari Yunita tidak mengajak kita takut, melainkan mengajak kita melakukan bagian kita, yaitu mematuhi protokol yang sudah dianjurkan oleh para ahli kesehatan, protokol yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan kesaksian malam ini mengingatkan saya pada pengalaman Rasul Paulus di dalam kitab Para Rasul. Saya bacakan dari pasal 27 ayat 38, 34 dan 38. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Jadi ceritanya saudara-saudara, kapal yang ditumpangi Rasul Paulus menuju Roma ini diguncang oleh angin badai yang dahsyat dan berlangsung sangat lama. Sudah 14 hari kapal mereka terombang-ambing di tengah lautan. Rasul Paulus, awak kapal dan semua penumpang dalam bahaya besar. Dalam kisah ini kita membaca Rasul Paulus bersaksi di hadapan semua orang di kapal itu bahwa seorang malaikat sudah memberitahunya bahwa kapal mereka akan kandas. Tetapi malaikat itu juga memastikan bahwa mereka semua tidak akan mati. Karena Allah yang disembah Paulus itu akan menyelamatkan mereka. Lalu Rasul Paulus mengakhiri kesaksiannya dengan mengajak mereka untuk percaya, beriman kepada Allah, kepada pemeliharaan Allah. Yang menarik saudara-saudara, kemudian Paulus menyuruh mereka melakukan hal-hal yang kalau kita pikir-pikir tidak perlu dia lakukan. Misalnya begini, Rasul Paulus pasti percaya bahwa semua orang di kapal itu akan selamat, seperti perkataan malaikat itu. Tetapi kemudian Paulus menyuruh semua orang untuk makan. Dengan alasan seperti di ayat 34 tadi, ya. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Kemudian Paulus pasti percaya bahwa kapal mereka akan kandas sesuai perkataan malaikat itu. Tetapi kemudian Paulus menyuruh semua orang untuk membuang sebagian besar muatan dengan tujuan supaya kapal itu tidak tenggelam, tidak kandas. Nah, menarik ya. Jadi rekan-rekan pendoa, pengalaman Rasul Paulus ini merupakan satu contoh di antara banyak bagian Alkitab yang mengajarkan kebenaran rohani ini. Bahwa iman kita itu tidak menggantikan perbuatan. Janji pemeliharaan Allah pada kita itu tidak meniadakan usaha kita, tanggung jawab kita.
tanggung jawab untuk menghindar dari masalah, atau tanggung jawab untuk berjuang keluar dari masalah. Nah, itu yang ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Satu kebenaran rohani yang penting, yang seharusnya tidak kita abaikan. Khususnya di tengah situasi kota dan bangsa kita saat ini. Saat ini, kapal kita Indonesia sedang diguncang oleh angin badai yang dahsyat. Dan sudah cukup lama ini. Dan badai ini nampaknya belum akan berlalu segera. Kapal kita Indonesia sudah lama, hampir 1 tahun terombang-ambing di tengah ancaman nyawa dan ancaman krisis ekonomi yang sangat nyata. Hari ini sudah 29.000 saudara-saudara sebangsa kita yang mati. Hari ini sudah jutaan saudara sebangsa kita yang kehilangan pekerjaan dan menjadi jatuh miskin. Sebagai pribadi maupun sebagai gereja, izinkan malam hari ini kita diingatkan oleh kebenaran ini. Bahwa di dalam menghadapi virus COVID-19 ini, atau di dalam menghadapi masalah apapun, mari kita terus beriman kepada Allah, mempercayakan diri kita sepenuhnya pada pemeliharaan Allah kita. Tetapi, mari kita juga gunakan akal budi yang Tuhan sudah anugerahkan ini. Kita harus melakukan bagian kita. Kita harus berjuang, melakukan apa yang kita bisa, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga dengan iman kita dan dengan sikap-sikap kita yang bertanggung jawab, itu akan bisa menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Bahkan bisa turut dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang di sekitar kita. Amin. Karena mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati kita.